Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Din Estri Priyaningrum, mahasiswi Stikes Mitra Keluarga, Prodi S1 Ilmu Gizi tingkat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum samir dan bungkusan. Bentuk yang pertama adalah samir stupa. Cara membuat samir stupa yaitu selembar daun pisang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil. Kita lipat ke arah dalam. Temukan sisi atas dengan sisi sampingnya hingga membentuk seperti segitiga. Setelah itu kita lipat lagi ke arah dalam dan lipat satu kali lagi ke arah dalam. Ini adalah bentuk samir stupa. Samir yang kedua adalah kuku Garuda. Cara membuatnya yaitu dengan selembar daun pisang, kita lipat sedikit bagian ujungnya, kemudian kita lipat lagi hingga bertemu sisinya. Setelah bertemu, kita rapikan. Kemudian kita ambil sedikit bagian dan lipat seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi sampingnya. Ini adalah bentuk samir kuku Garuda. Bentuk samir yang ketiga adalah leher kuda. Cara membuatnya dengan selembar daun pisang yang sedikit agak kecil dan panjang. Kemudian kita lipat hingga bertemu sisinya. Setelah itu kita balik. Kemudian kita lipat ke arah dalam hingga sisi luar bertemu dengan sisi dalam dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Setelah itu, pada sisi bagian bawah kita lipat ke arah atas dan dilanjutkan pada sisi satunya. Dan ini adalah bentuk samir leher kuda. Bentuk samir yang selanjutnya adalah sirip ikan. Di sini kita membutuhkan 2 lembar daun pisang yang lebarnya sama. Kemudian kita lakukan seperti hal sebelumnya, yaitu melipat hingga membentuk seperti segitiga. Dan dibalik. Kemudian kita lipat ke arah luar dengan mengambil sedikit sisinya. Lakukan kembali pada sisi sebelahnya. Kemudian pada lembar daun yang satunya kita lakukan hal yang sama.
Setelah itu, kita selipkan dan kita gabungkan kedua bentuk tersebut. Dan ini adalah bentuk samir sirip ikan. Untuk yang selanjutnya adalah bungkusan bentuk takir. Di sini ada 2 lembar daun yang ukurannya sedikit agak berbeda, yaitu kecil dan besar. Selanjutnya kita lipat bagian atas dengan cara melakukannya ke arah belakang seperti ini, kemudian dilakukan pada sisi sampingnya. Jangan lupa disematkan dengan lidi. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan yang sama pada sisi bawahnya dengan cara melipat seperti tadi. Jangan lupa juga untuk menyematkan lidi. Dan ini adalah bungkusan bentuk takir. Bungkusan takir ini biasa digunakan sebagai wadah makanan yang berkuah. Selanjutnya adalah bungkusan pincuk. Pada bungkusan pincuk juga memerlukan 2 lembar daun pisang. Kemudian kita lipat seperti ini. Dan jangan lupa untuk menyematkan lidi juga. Dan ini adalah bentuk bungkusan pincuk. Biasanya kita temukan sebagai wadah pecel. Selanjutnya adalah bungkusan terpelang. Pada bungkusan terpelang kita memerlukan 2 lembar daun pisang yang besarnya hampir sama dan diletakkan dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya saya menggunakan contoh sebagai isian dan ditutup seperti ini. Setelah dirasa sudah tertutup semua, kita lakukan lipatan pada bagian ujung ke arah dalam pada sisi kanan dan kirinya, dan dilipat ke arah belakang sambil merapikan bagian sampingnya. Setelah rapi, kita lakukan hal yang sama pada sisi bawahnya. Jangan lupa merapikan bagian atas dan bawahnya kembali. Selanjutnya adalah bungkusan berbentuk tum. Bungkusan tum ini kita memerlukan daun yang sedikit agak lebar. Bungkusan tum ini biasa digunakan untuk membungkus nasi seperti nasi uduk, nasi goreng, dan yang lainnya, yaitu dengan cara melipat ke arah dalam bagian tengah. Setelah itu kita lipat setengah bagian tersebut ke arah luar dan lakukan pada hal yang sama di sisi satunya. Setelah rapi, kita dapat menyematkan lidi sebagai kunciannya.
Dan ini adalah bungkusan berbentuk tum. Selanjutnya adalah bungkusan berbentuk sumpil. Di sini ada selembar daun pisang, kemudian kita lipat bagian atas hingga bertemu bagian samping menyerupai segitiga, dan kita lakukan berulang ke arah dalam. Selanjutnya sedikit kita buka, kemudian kita lipat bagian atasnya membentuk segitiga juga. Setelah itu kita masukkan ke arah dalam sebagai kunciannya. Jangan lupa untuk merapikan bentuk tersebut. Dan ini adalah bungkusan sumpil. Selanjutnya adalah bungkusan berbentuk pinjung. Di sini ada selembar daun pisang yang sedikit lebar, kemudian kita lekuk seperti ini, tetapi pastikan bahwa bagian bawahnya tidak bocor atau tidak ada lubang. Setelah itu kita rapikan, kemudian kita lipat sedikit bagian dan bagian lainnya ke arah dalam juga. Kemudian lipat sebagai kunciannya. Dan ini adalah bentuk bungkusan pinjung. Selanjutnya adalah bungkusan sudi. Di sini kita membutuhkan satu lembar daun pisang yang sedikit agak lebar, kemudian kita lipat membentuk seperti membuat bungkusan pincuk. Setelah terlipat, kita dapat menyematkan lidi. Setelah itu kita lipat ke arah luar sedikit agak melengkung. Sambil kita rapihkan. Setelah lipatannya dirasa sudah cukup rapi, kemudian kita dapat menggunting bagian yang dirasa masih terlalu lebar. Menggunting bagian ini dilakukan secara memutar agar bungkusan berbentuk seperti lingkaran. Bungkusan sudi ini biasa digunakan sebagai wadah makanan kecil atau jajanan pasar seperti klepon. Bungkusan yang selanjutnya adalah lontong. Pada bungkusan ini kita memerlukan lembar daun yang sedikit agak lebar karena untuk melipat bagian lontong agar tidak pecah atau tidak terbuka. Setelah rapi, kita dapat melakukan lipatan seperti bentuk takir. Lakukan pada sisi atas dengan menyematkan lidi. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada sisi bawahnya. Melipat bagian luar seperti membuat bungkusan takir, dan jangan lupa untuk memberi semat dengan lidi.
Bungkusan yang terakhir adalah bungkusan pasung. Cara membuatnya yaitu kita lipat seperti bungkusan pinjung seperti ini. Setelah itu kita dapat langsung menyematkannya menggunakan lidi. Bungkusan ini cukup mudah untuk dibuat karena tidak diperlukan melakukan lekukan pada lembaran daun.